wabarakatuh. Oke, sekarang saya sedang berada di salah satu UMKM di Kelurahan Sekejati, yaitu Artisan Donat. Jadi sekarang saya sudah bersama dengan pemiliknya, ya Ibu, namanya siapa? Ibu Fitri. Ya. Dari luarnya gitu ya, dari awal-awal ya begitulah maksudnya. Mungkin orang mengenal dari kita yang mereka dari komunitasnya, kita tetap pertahankan karena kebetulan memang saya dari sini ada bahan-bahan yang tidak ya yang gimana caranya itu kita buat makanan tapi kita juga mengkonsumsi, kita juga nggak enak gitulah ibaratnya ke kitanya juga. Kita cari donat itu mungkin asumsi kita sih makanan yang bisa semua kalangan, dari anak, dari dewasa sampai nggak ketinggalan zaman. Dari zaman saya kecil ibaratnya sampai sekarang itu masih tetap gitu ya, walaupun mungkin sekarang lebih bermain dengan toppingnya akan lebih banyak, variannya lebih banyak gitu ya. Kita akhirnya berkembangnya di situ. Kalau untuk penjualan per hari dia, kalau boleh tahu itu berapa ya? Sehari biasanya penjualannya berapa gitu rata-rata? Berapa kilo gitu. Baru kita biasanya Pembuatan dan yang dijual. Pembuatan itu sekitar, kalau donat itu sekitar 50 donat lah yang lebih ya, masih segitu lah kisarannya gitu ya. Alhamdulillah kadang-kadang sore kita harus sudah membuat lagi seperti saat ini gitu ya, kita siang udah membuat lagi gitu ya, karena kita beranggapannya nanti sore nanti bisa ke ini lagi, jadi gitu soalnya gitu sih. 1 kilo kita cobain ya, terus tapi muter gitu. Iya. Gitu, hanya muter gitu ya. Dengan bahan kita pakainya bahannya 1 kilo, bahan mentahnya ya ibaratnya kan itu jadi 2 kilo kan kalau dijadikan ini kan dia karena pakai ranjang kan jadi pengembangnya. Kan waktu awal mulai itu sebelum banget pandemi itu kendalanya apa Ibu ya, di waktu sebelum dan sesudahnya ada yang ngerasa ya? Sebenarnya sih kalau yang dirasain karena ya namanya awal kita usaha ya pasti sebenarnya ya tidak terjual atau gimana seperti itu ya. Akhirnya kita lanjutkan kali ya seperti ini karena mungkin konsumsi begitu banyak gitu ya, itu seperti itu. Dan mungkin yang agar kita kemarin seperti itu kayak positif ya, mungkin komunitas orang-orang juga mungkin agak takut ya sebenarnya apa sih kalau yang saya juga dari teman-teman yang lagi jualan online itu ya kalau dia lagi tinggi-tingginya dia merah ya, jadi ada kayak ikutan juga gitu loh. Mungkin ada ketakutan orang juga ya, misalnya kadang-kadang katanya harus beli sendiri, harus bikin sendiri gitu ya, seperti itu gitu. Dibuat dengan tangan sendiri, keahlian sendiri. Art ya semacam gitu. Iya, ya. Tahu Ibu untuk awal sebelum kan saya kenapa disuruh untuk langsung observasi ke UMKM untuk jadi menyerap ilmunya juga gitu, sebagai mahasiswa juga diharapkan nanti bisa berwirausaha, bisa berentrepreneur gitu kan ya. Dan ingin tahu ini masalah modal awalnya itu bagaimana ya? Modal awal kita yang pasti sarana ya Kak ya, untuk mixer ya, mixer kisarannya sih modal paling itu sama tempat-tempat roofing untuk pengembang gitu ya. Apa ya Teh ya, agak-agak lupa juga ya, kisaran 4 apa 5 gitu lah sekitar itu ya modal awalnya ya. Itu belum dengan bahan-bahan mentahnya lah ibaratnya gitu. Untuk kiat-kiat atau tips nih memulai usaha, apalagi misalnya kondisinya sekarang lagi sulit ya, lagi masa pandemi seperti ini, dari Ibu ada tips atau kiat-kiatnya? Yang pasti mah kalau dari kita memang usaha ya usaha aja gitu pasti ya, dimanapun jalannya pasti ada jalannya dari situnya gitu ya. Jadi nggak gimana takut ini nggak,
Memang usaha ya, memang diniatin ya udah jalanin aja. Barangkali Ibu cukup segitu aja dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih juga ilmunya, sharing tentang usahanya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya sudah berada di salah satu UMKM di daerah Kelurahan Sekejati juga. Sekarang saya sedang bersama pemilik dari usaha UMKM tersebut, yaitu dengan Bapak siapa Pak? Bapak Agus. Bapak Agus. Oke. Kalau boleh tahu di sini Bapak produk usahanya apa ya Pak ya? Produk utamanya beras. Jadi kebetulan nama tokonya Abbas. Toko Abbas. Diambil dari nama depan. Nama depan. Abbas tuh artinya Agus Beas. Oh, Agus Beas. Selain produk utamanya di beras, ada produk sambilan istilahnya di luar produk utama. Contohnya seperti lebih ke kebutuhan sehari-hari sih, kayak lampu-lampu LED, Oh, gitu. terus tisu kering kayak gitu. Bapak Agus kalau boleh tahu nih historinya atau mulai berusaha UMKM ini udah sejak kapan ya Pak ya? Baru kalau dibilang mulai kapan, baru banget gitu. Jadi kurang lebih 6 bulan ke belakang ya, 6 bulan ke belakang. Dari awal itu masih di satu produk, masih fokus di beras gitu. Lain misalnya kebutuhan, ada yang lain nggak Pak latar belakang, aduh pengen usaha deh gitu, apa itu? Kira-kira ada nggak ya? Kurang lebih mau hampir 20 tahun jadi pegawai ya. Jadi pengen nyiptain lapangan kerja, amin, mudah-mudahan gitu. Meskipun sekarang masih dipegang sendiri, dikelola sendiri segala macam gitu. Untuk target atau sasaran usahanya sendiri nih Pak, yang kira-kira ada ininya nggak dari awal sudah? Targetnya kalau beras kan itu masuk di semua kalangan sih ya, karena kebutuhan pokok gitu. Cuman untuk para penjualannya mungkin agak sedikit beda, khususnya di zaman sekarang gitu kan, yang tadinya kita berhubung masih PPKM, WFH segala macam, jadi pakai virtual apa ya teh. Jadi memanfaatkan media sosial gitu jualannya. Jadi kita kasih free sekalian promosi teh ya, free ongkir, jadi untuk kota Bandung dan sekitarnya mangga. Rata-rata dalam per hari atau per minggu ya biasanya ada omsetnya, atau PO dulu atau bagaimana itu? Kalau untuk omset kurun waktu 6 bulan belum ini teh ya, karena masih baru. Mungkin kalau ada buat nambah-nambah dikit adalah gitulah, ada tambahan lain selain uang gaji gitu. Jadi kalau dibilang omsetnya berapa masih fluktuatif istilahnya. Jadi kalau udah ada order banyak gitu ya, banyak-banyaknya, alhamdulillah bisa sampai kalau dipresentasiin berapa ya, bisa sampai 100.000 per hari gitu. Kalau masa-masa sepi ya buat tambah-tambah jajan anak aja lumayan. Karena baru menyesuaikan 6 bulan juga ya. Oke, kalau misalnya kendalanya nih Pak, atau terus cara mengatasinya nih? Kendala mah tegaduh modal teteh. Jadi kalau teteh mau berbagi bantu modal, mangga diantos gitu. Mangga mungkin Jadi kalau untuk di beras ini lumayan ya. Jadi kayak yang besar gitu jumlahnya, hitungan kintal. Tapi kalau sudah jadi fisik kan itu hanya setumpukan ya, yang teteh lihat ini sisa stok di belakang ini kurang lebih 1-2 kintal kurang, cuman segini teh barangnya gitu. Jadi kalau hitungannya 2 kintal ya gitu ya. gitu. Jadi kalau pengen lebih bagus mah gitu istilahnya, kalau udah ada modal segala macam, tempat juga istilahnya tidak di rumah seperti ini mungkin ya. Jadi yang lebih strategis gitu, kelihatan sama umum lah gitu. Itu sih kendalanya untuk saat ini masih memanfaatkan modal kecil ya. Belum ada modal invest dari luar. Insya Allah ya, semoga dengan
divideokan ini ada yang berminat untuk sekedar beli dulu aja gitu kan, lumayan. Oke, untuk berasnya sendiri ini Bapak kerjasama atau punya sawah sendiri Wah. atau gimana? Amin teh, kedepannya mudah-mudahan punya bisa nanam sendiri, bisa jual sendiri. Kalau untuk sekarang sih saya ngambil dari orang, ngambil dari distributor besar, agen beras besar di Kota Bandung. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Pak ini. Untuk 6 bulan terakhir ini nih kira-kira ada apa ya? Kiat-kiat yang bisa Waduh, dibagikan gitu kira-kira nih buat buat pertanyaannya. saya nih sebagai mahasiswa, kira-kira apa ya gitu ya harus disiapkan gitu untuk menjadi seorang pemula misalnya wirausahawan gitu. Nah, ya kebetulan di luar usaha sendiri saya bekerja di institusi pendidikan juga. Jadi tidak asing lah yang namanya dengan kewirausahaan gitu ya. Sudah jadi makanan pokok. Sekarang mah jadi mahasiswa dituntut mungkin untuk lebih kreatif gitu ya. Jangan berlomba-lomba pastabakul khairot ya. Jadi ada hubungannya dengan kaitan agama juga gitu. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Silakan berinovasi. Mumpung masih muda, silakan berprestasi gitu. Dan yang paling penting bisa bermanfaat ya buat orang banyak gitu. Itu sih, jadi jangan takut memulai untuk memulai gitu ya. Pahit manisnya mungkin nanti itu yang paling penting gitu. Kalau prosesnya gitu. Kalau sukses mah itu malah di ujung gitu ya. Betul. Gitu. Yang penting prosesnya itu mau mau nyobain lah istilahnya sesuatu yang beda gitu istilahnya. Gitu teh. Sip. Bukan Luar dari biasa. orang yang sukses ya. Tapi seenggaknya 6 bulan ini udah mulai merasakan nih kira-kira bagaimana apalagi memulai ya. Oke deh Bapak, mungkin cukup segitu dulu pertanyaan dan ilmu-ilmu yang ingin saya serap nih dari Bapak. Oke, kalau gitu mungkin cukup sekian wawancara dan sharing saya dengan Bapak Agus Bastian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih. Waalaikumsalam.